Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1, kelas 3A, jurusan Pendidikan Biologi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini kami akan membahas mengenai respirasi seluler di dalam mitokondria. Disimak ya teman-teman. Bagaimana Anda dapat mengubah gigitan makanan menjadi senyawa kimia yang ada di dalam sel Anda dan digunakannya sebagai energi? Langkah pertama adalah mengubah makanan menjadi senyawa kimia dan kemudian molekul tersebut ada di dalam sel-sel Anda. Proses yang disebut dengan pencernaan. Di dalam sel-sel Anda, proses untuk mengubah gigitan makanan menjadi energi yang berguna oleh tubuh disebut dengan respirasi seluler. Proses hasil pencernaan dengan karbohidrat dan molekul lain yang dikeluarkan dari makanan yang dikonsumsi dan diangkut ke dalam aliran darah. Dari sana, nutrisi seperti glukosa, karbohidrat akan meninggalkan aliran darah melalui dinding kapiler dan masuk ke sel jaringan. Setelah di dalam respirasi seluler, sel benar-benar akan mengoksidasi molekul glukosa, melepaskan elektron berenergi tinggi. Tujuan keseluruhan adalah untuk membuat ATP, penyimpanan energi untuk sebagian besar sel. Respirasi seluler adalah proses 4 tahap yang dimulai dengan glikolisis. Glikolisis secara harfiah berarti gula membelah atau pengubahan glukosa adalah langkah pertama dari respirasi seluler yang terjadi dalam sitoplasma. Glikolisis terdiri dari dua fase yang berbeda. Fase pertama yaitu fase memproduksi energi dan fase kedua yaitu fase menghasilkan energi. Pada fase produksi energi, dua molekul ATP mentransfer energi ke molekul glukosa membentuk molekul difosfat gula 6 karbon. Molekul ini membagi dan tahap menghasilkan energi pun dimulai. Selama fase ini, dua molekul 3 karbon dikonversi menjadi pirufat dan ATP pun terbentuk. Glikolisis adalah reaksi 10 langkah yang melibatkan aktivitas beberapa enzim. Dalam proses ini, molekul ATP, dua molekul pirufat, dan dua energi tinggi, elektron membawa molekul NADH yang dihasilkan. Ketika oksigen hadir, molekul pirufat dan NADH masuk ke mitokondria, dan tahap berikutnya dari respirasi seluler pun dimulai. Tahap selanjutnya dari respirasi seluler melibatkan pergerakan pirufat ke dalam mitokondria, di mana dapat mengalami oksidasi. Setiap molekul pirufat diubah menjadi senyawa yang disebut dengan asetil-CoA. Dalam proses oksidasi pirufat, elektron ditransfer ke NAD memproduksi NADH dan karbon hilang membentuk karbon dioksida. Adalah siklus asam sitrat yang disebut juga dengan siklus Krebs. Asetil-CoA akan mengikat senyawa awal yang disebut dengan oksaloasetat. Dan melalui serangkaian reaksi redoks enzimatik, semua karbon hidrogen dan oksigen di pirufat akhirnya berakhir sebagai karbon dioksida dan air. Jalur ini disebut dengan siklus Krebs karena oksaloasetat adalah awal dan akhir senyawa. Untuk setiap glukosa yang masuk ke glikolisis, siklus selesai 2 kali, sekali untuk setiap molekul pirufat yang masuk ke mitokondria. Selama oksidasi pirufat dan siklus asam sitrat, 8 NADH, 2 FADH2, 2 ATP, dan 6 CO2 yang diproduksi untuk setiap molekul glukosa dalam rangka untuk memahami bagaimana energi yang dihasilkan oleh respirasi aerobik. Molekul NADH dan FADH2 masuk ke tahap berikutnya, yaitu rantai transport elektron. Rantai transport elektron adalah serangkaian membran terikat dalam mitokondria yang lulus elektron dari satu ke yang lain. Elektron ditransfer antara protein membran sel mampu menangkap energi dan menggunakannya untuk menghasilkan molekul ATP. Protein dalam rantai pompa ion hidrogen ada di seluruh membran. Ketika ion hidrogen mengalir kembali melintasi membran melalui ATP sintase. ATP disintesis oleh enzim yaitu ATP sintase.
reseptor elektron terminal, di mana menerima elektron. Oksigen berkurang untuk membentuk air, produk sampingan dari rantai transport elektron. Semua pembawa elektron energi tinggi dari tahap sebelumnya, respirasi seluler membawa elektron ke rantai. Sebagian besar ATP dari keseluruhan respirasi seluler dihasilkan 32-36 ATP. Singkatnya, kita telah melihat bagaimana 4 tahap respirasi seluler bertanggung jawab untuk mengubah energi yang ditemukan dalam molekul glukosa menjadi ATP dan penyimpanan energi di dalam sel. Rata-rata 36 molekul ATP yang diproduksi per molekul glukosa yang masuk ke dalam sel. Dalam proses produksi ATP, oksigen dibawa dari aliran darah menjadi akseptor elektron terakhir dalam rantai transport elektron dan karbon dioksida yang dihasilkan sebagai produk samping yang dilepaskan. Tujuan dari respirasi seluler adalah untuk mentransfer energi dari makanan yang kita makan sehari-hari menjadi ATP agar dapat digunakan oleh tubuh kita. Proses ini dimulai dengan makanan ringan dan makanan berat dan berakhir dengan menangkap energi dari pemecahan lengkap nutrisi menjadi energi dan karbon dioksida. Berikut penjelasan mengenai respirasi seluler di dalam mitokondria. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Terima kasih.